Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Hari ini kita akan mencoba merefresh lagi memori mengenai siklus reproduksi dan kehamilan ya. Jadi kita akan bicara dulu tentang siklus reproduksi atau terkait dengan siklus kesuburan seorang wanita ya. Kita lihat dulu untuk skema hormonalnya. Ya, inilah skema hormonal yang mempengaruhi ke reproduksi atau kesuburan seorang wanita. Dimulai ada dari hipotalamus, ada hipofise ya, pituitari itu adalah hipofise. Kemudian yang di bawah ini merupakan kondisi di dalam uterus ya. Kalau kita lihat di sini bahwa hipotalamus akan menghasilkan gonadotropin releasing hormone ya. Dalam hal ini gonadotropin yang dihasilkan adalah FSH dan LH ya. Jadi FSH-RH dan LH-RH dihasilkan oleh hipotalamus, kemudian dikirimkan ke hipofise anterior. Ya, FSH-RH dan LH-RH-nya dihasilkan oleh hipotalamus, kemudian dikirimkan ke hipofise anterior. Sehingga nanti hipofise anterior ini akan menghasilkan hormon FSH dan hormon LH. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa hipotalamus yang mengeluarkan releasing hormon. Releasing hormon adalah hormon yang bisa memerintahkan diproduksinya suatu hormon. Karena kita ingat bahwa hipotalamus ini merupakan gland master, kelenjar utama di tubuh kita yang bisa mempengaruhi, bisa mengendalikan fungsi-fungsi kelenjar yang lainnya. Nah, di awal kalau kita bicara siklus fertilitas, siklus kesuburan, ini hipotalamus tadi menghasilkan GnRH, gonadotropin releasing hormone. Dua jenis yang dihasilkan adalah FSH-RH dan LH-RH. Ya, perintah ini dikirimkan ke hipofise anterior sehingga hipofise anterior akan menghasilkan hormon FSH dan hormon LH ya. FSH dan LH ini akan dikirimkan menuju ke ovarium ya. Kalau kita lihat lagi kepanjangan nama dari FSH adalah follicle stimulating hormone atau hormon yang menstimulasi perkembangan dari folikel. Folikel adalah bakalnya sel telur yang mentah ya. Jadi yang membuat dia semakin matang ya, intinya semakin besar, cairannya semakin banyak ya. Ini adalah FSH. Jadi yang mematangkan dari folikel primordial, folikel yang mentah, akhirnya nanti menjadi folikel yang matur, yang matang. Folikel yang matur ini kita sebut dengan folikel de Graaff ya. Tadi kalau yang mentah kan folikel primordial ya. Primordial dipengaruhi oleh FSH semakin matang akan menjadi folikel de Graaff. Kemudian LH ini ya, ada LH luteinizing hormone ya. LH adalah luteinizing hormone, dia yang meningkatkan kadar lutein pada folikel ya. Nanti kadar luteinnya akan meningkat. Lutein adalah jenis protein ya, jenis protein yang membantu perkembangan sel telur ya. Oke. Oke, kemudian pada saat dia menjadi folikel de Graaff ya, folikel primordial matang menjadi folikel de Graaff ini akan mulai memproduksi namanya hormon estrogen. Ya, sangat familiar ya di telinga kita estrogen. Estrogen ini nanti akan dikirim ya, difeedbackkan ke hipotalamus ya. Jadi hipotalamusnya akan menangkap sinyal bahwa di dalam ovarium kita sudah ada produksi hormon estrogen. Nanti kalau hipotalamusnya menangkap sinyal ada produksi estrogen, hipotalamusnya akan mengurangi produksi GnRH. Hipotalamusnya akan mengurangi produksi FSH-RH dan LH-RH. Otomatis berarti nanti hipofise anteriornya akan berhenti memproduksi hormon FSH dan hormon LH. Berarti tidak ada lagi hormon FSH dan LH yang dikirimkan ke ovarium. Yang berarti bahwa dalam satu siklus itu tidak akan ada pematangan sel telur yang berulang ya. Kemudian estrogen ini juga akan dikirimkan melalui pembuluh darah ke dalam uterus. Kalau kita ingat lagi bahwa fungsi estrogen adalah untuk proliferasi sel, menambah jumlah sel, menambah besar sel ya. Kemudian proliferasi itu berarti membuat selnya itu nanti dikondisikan dia akan mudah untuk menyerap cairan, dalam hal ini darah ya. Jadi kalau kita lihat lagi ciri khas dari fase proliferasi di dalam uterus adalah selnya menjadi lebih banyak, hipertrofi ya, menjadi lebih tebal, kemudian dia sifatnya sudah sangat kondusif untuk menyerap cairan ya. Kemudian setelah terjadi ovulasi adalah pecahnya atau lepasnya sel telur dari cangkang ya.
ini akan terbentuk suatu korpus namanya korpus luteum berwarna kuning. Ya. Nanti kalau sudah ada korpus luteum, selain estrogen tetap dihasilkan, dia mempengaruhi hipotalamus agar FSH dan LH-nya tetap rendah. Korpus luteum ini juga menghasilkan hormon progesteron. Progesteron ini akan memberikan feedback juga ke hipotalamus sehingga LH-nya akan tetap rendah. Ya, progesteron ini juga akan dikirimkan ke rahim, ke uterus, ke endometrium untuk menambah sirkulasi aliran darah di uterus sehingga sangat lebih kondusif. Kalau tadi efek estrogen adalah meningkatkan ketebalan gitu ya. Sekarang yang tebal tadi sudah ditambah dengan sirkulasi darah sehingga kalau kita lihat fase setelah ovulasi ini kondisi uterus, kondisi endometrium itu akan tebal dan subur. Sangat cocok, sangat kondusif jika seandainya terjadi hasil implantasi, hasil penempelan, hasil pembuahan dari sperma dan ovum ya yang menempel ke dalam endometrium nanti bisa berkembang dengan sempurna. Nah, namun jika tidak terjadi konsepsi ya, artinya tidak ada hubungan seksual pada masa subur ini, nanti korpus luteum ini hanya akan bisa hidup selama 8 hari saja. Korpus luteum akan bisa hidup selama 8 hari. Ya, setelah 8 hari dia akan mati sehingga produksi estrogen dan progesteron yang diproduksi oleh korpus luteum ini akan berhenti. Ya, dampak dari berhentinya estrogen dan progesteron ini yang pertama tidak ada lagi yang menekan hipotalamus untuk memproduksi gonadotropin releasing hormone. Jadi hipotalamus akan mulai lagi produksi hormon FSH dan hormon LH untuk mengulangi proses yang ini ya, sehingga ada pematangan sel telur berulang ya. Namun ya, tadi juga kalau dia korpus luteumnya mati, estrogen progesteronnya berhenti, berarti suplai estrogen progesteron yang ke uterus itu juga akan stop. Kalau itu stop, berarti sel-sel dalam uterus tidak akan hipertrofi lagi. Dia akan mulai menipis, akan berkurang jumlahnya, berkurang ketebalannya, dan juga karena progesteronnya ini berkurang, maka sirkulasi darah yang masuk ke endometrium ini akan berkurang, sangat berkurang. Sehingga ciri khas jika setelah ovulasi tidak terjadi pembuahan, nanti kalau dilakukan pemeriksaan itu adalah rahimnya atrofi, menipis, mengkisut ya. Ya, tidak ada aliran darah lagi, akhirnya nanti akan terjadi iskemik, kekurangan aliran darah. Lapisan paling atas dari endometrium jika dia tidak mendapatkan suplai darah yang cukup akan mengalami iskemik nekrosis. Nekrosis ini nanti akan lepas ya, akan lepas ditambah dengan kekuatan kontraksi rahim kita saat menstruasi, maka jaringan lapisan paling atas dari endometrium yang nekrosis akan lepas bersama darah yang keluar dari pembuluh darah ya, sehingga itulah terjadinya siklus menstruasi. Jadi kalau kita belajar ini berarti ini juga bisa kita arahkan ke arah kehamilan atau ke arah menstruasi ya. Nanti pada saat kita belajar tentang metode kontrasepsi ya, ada kontrasepsi hormonal yang mengandung estrogen dan progesteron kombinasi, tapi ada juga kontrasepsi hormonal yang hanya mengandung progesteron. Ya, kalau dia hanya mengandung progesteron, berarti akan hanya menghambat hormon LH diproduksi. Ya, kalau progesteronnya tinggi, LH-nya stop, ya nggak diproduksi. Kalau LH-nya stop, berarti tidak ada pematangan, sel telurnya juga akan terganggu. Tapi kalau menggunakannya yang kombinasi, tentu saja mendapatkan efek dari estrogen dan progesteronnya double. Selain LH tidak diproduksi, FSH-nya juga tidak diproduksi. Dengan adanya gangguan produksi LH atau FSH dan LH, itu berarti nanti tidak ada pematangan sel telur ya. Ya, sel telurnya tidak ada yang matang, tidak ada yang bisa dibuahi. Kalau nggak ada yang matang, otomatis tidak ada pembentukan korpus luteum yang akan mengirimkan estrogen dan progesteron ke rahim. Jadi satu sisi sel telurnya tidak diproduksi, sisi yang kedua adalah rahimnya tipis, ya, tidak subur, tidak siap untuk diimplantasi. Itu kalau kita membicarakan tentang penggunaan kontrasepsi ya. Kontrasepsi itu berarti kan dia membalikkan kehamilan ya. Kalau kita bicara kehamilan berarti bagaimana membuat rahimnya tebal, subur gitu ya. Tapi kalau kita bicara kontrasepsi berarti mengkondisikan sebaliknya tadi, membuat bagaimana rahim kita menjadi tidak tebal ya, tidak subur ya.
Ya, kemudian kalau kita bicara tentang siklus menstruasi, ini adalah ovulasi itu, pematangan sel telur itu terjadi kira-kira 14 hari sebelum haid yang akan datang. Ya, di antara 2 haid yang berurutan. Setiap kali kita haid itu berarti sebelumnya ada satu ovarium yang menghasilkan sel telur. Kan kita mempunyai 2 ovarium ya. Setiap siklusnya hanya satu yang menghasilkan sel telur yang paling matang gitu ya. Ovulasi terjadi 14 hari sebelum haid yang akan datang, artinya berarti, tidak sama ya jatuhnya ovulasi setiap wanita. Misalnya satu wanita ini memiliki siklus haidnya 28 hari, berarti dia ovulasinya adalah hari ke-16, hari ke-15 ya, hari ke-15 ya. Karena kalau 28 hari kan 14 hari sebelum haid yang akan datang kan berarti hari ke-15 ya. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Itu 14 hari. Ya. Kemudian kalau misalnya siklusnya dia 30 hari ya berarti nanti dia akan jatuhnya di hari keberapa gitu ya. Hari keberapa kalau misalnya 30 hari nanti kita hitung. Nah, kira-kira kapan ya. Cara menentukan adanya ovulasi ya bisa misalnya pada wanita yang infertil ya, nggak subur, lama nggak punya anak, nanti bisa lakukan pemeriksaan biopsi endometrium. Diambil apusan ya, sampel usapan dari lapisan endometrium. Bagaimana ciri khas? Apakah muncul proliferasi? Apakah muncul sekresi atau tidak? Kemudian peningkatan suhu dasar tubuh ya, suhu basal badan. Karena progesteron ini punya sifat dia termogenik. Termogenik. Artinya apa? Artinya kalau progesteron kita tinggi itu akan merangsang hipotalamus untuk meningkatkan produksi panah tubuh ya. Karena di dalam hipotalamus kita ada namanya termoregulator. Nah, termoregulator inilah yang dipengaruhi oleh peningkatan progesteron ya. Jadi pada saat kita masa subur, sekitar ovulasi, nanti akan terjadi peningkatan suhu dasar ya. Walaupun peningkatannya nggak terlalu signifikan, hanya 0,1, 0,2, 0,3 derajat Celcius ya, nggak terlalu banyak. Jadi perlu alat pemeriksa suhu yang spesifik ya, lebih detail. Kemudian sitologi vaginal, berarti kita seperti biopsi tadi, mengambil ulasan atau usapan di dalam vagina, rongga vagina ya, kemudian dicek apakah menunjukkan ada pertumbuhan mukosa yang subur atau tidak. Getah serviks ya ini dipengaruhi banget oleh hormon progesteron. Pada saat kita subur itu progesteronnya tinggi. Progesteron yang tinggi akan menyebabkan lendir serviks kita menjadi menjadi elastis, menjadi bening gitu ya, sehingga mudah ditembus oleh sperma. Tapi pada saat kita sedang tidak subur itu ciri khas pada getah serviksnya adalah menjadi sangat mudah putus ya, mudah patah ya, tebal sehingga sulit tembus sperma. Jadi kalau kita lihat yang ini getah serviks berarti cocok ya dengan kalau masa subur kita rahimnya tebal, rahimnya banyak sirkulasi darah, ditambah lagi nanti lendir serviksnya ini sangat fleksibel, sangat elastis, mudah ditembus oleh sperma ya. Spermanya mudah masuk, kalau terjadi konsepsi mudah terjadi implantasi subur ya. Kemudian pH vagina ya, pH vagina. pH pada saat kita mengalami fase subur itu adalah pH-nya menjadi asam. Ya, karena di situ ada pertumbuhan bakteri Dodderlein ya, Bacille Dodderlein ya. Bacille Dodderlein itu basil yang bisa hidup pada pH yang asam. Jadi itu menguntungkan kita sebenarnya kalau ada Bacille Dodderlein ya, karena dia itu habitatnya memang di rongga vagina. Dodderlein ini dia bakteri baik jika berada di vagina karena dia membantu memfagosit, membantu memakan mikroorganisme yang masuk ya. Kemudian endoskopi berarti ini jenis kita memasukkan seperti monitor ya, seperti alat monitor, kamera dimasukkan ke dalam rahim, ke dalam tuba untuk melihat kondisinya ya, apakah sedang menunjukkan ciri-ciri fase proliferasi, fase sekresi, atau tidak terjadi kesuburan ya. Nah, ini tadi kita sudah bilang ya ada corpus luteum menstruationum, 8 hari aja tuh. Nanti kalau udah 8 hari dia mulai mati, estrogen progesteronnya berkurang ya, iskemik nekrosis, kemudian menstruasi. Namun jika ternyata terjadi kehamilan ya, corpus luteum ini nanti namanya corpus luteum gravididatum. Dia akan dikirimi hormon HCG dari rahim.
hormon HCG yang dihasilkan oleh plasenta, trofoblast ya, calonnya plasenta. Trofoblast itu ternyata dia memproduksi hormon HCG, HCG-nya akan dikirimkan melalui sirkulasi darah menuju ke ovarium. HCG inilah yang memberikan nutrisi kepada si korpus luteum, sehingga korpus luteumnya akan bisa bertahan sampai 16 minggu atau 4 bulan kehamilan. Jadi selama 4 bulan pertama, si korpus luteum gravididatum ini selalu mensuplai hormon estrogen dan progesteron ke uterus. Jadi uterusnya tetap tebal, hipertrofi, aliran darahnya tetap cukup, ya, sehingga janinnya bisa berkembang dengan baik. Nah, nanti korpus luteum ini akan mati setelah 4 bulan, tapi tidak masalah, karena setelah 4 bulan itu trofoblast tadi, si calonnya plasenta ini sudah tumbuh matang, tumbuh matur menjadi plasenta. Jadi plasenta itu tumbuh matur atau terbentuk matur setelah 16 minggu. Jika sudah ada plasenta, plasenta ini bisa menghasilkan estrogen dan progesteron dalam jumlah yang cukup, ya. Nah, menggantikan fungsi estrogen progesteron yang dihasilkan oleh korpus luteum gravididatum, ya. Jadi bergantian fungsinya, ya. Oke, itu untuk terkait menstruasi, ya. Sekarang kita ke konsepsi, ya. Jadi tentu saja konsepsi ini penyatuan sel mani dan sel telur, ya. Mayoritas di ampula tuba karena tuba yang paling lebar, ya. Jadi memudahkan untuk bertemunya sperma dan ovum, ya. Nah, ini saat koitus sperma air mani itu mengandung sekitar 110 sampai 120 juta sel sperma dipancarkan ke atas, nanti akhirnya masuk ke tuba. Nah, kalau di tuba itu ternyata ada ovum, nanti bisa terjadi pembuahan. Hanya satu sperma yang telah mengalami proses kapitasi. Kapitasi itu matur, ya. Semakin spermanya matur, semakin dia bisa menembus selubung yang membungkus ovum. Selubung yang membungkus ovum adalah zona pellucida dan vitellus ovum namanya, ya. Jadi dia punya namanya kalau sudah matang, sudah matur spermanya, punya namanya enzim hyaluronidase, ya. Jadi enzim ini yang bisa melumerkan, bisa mencairkan si zona pellucida dan vitellus ovum sehingga bisa menembus, bisa membuai si ovumnya, ya. Nah, zona pellucida ini hanya bisa ditembus oleh satu sperma saja, ya, sehingga jarang kehamilan dengan dua sperma, ya. Mayoritas kehamilan adalah janin tunggal. Namun jika ternyata penembusan itu dilakukan oleh lebih dari satu sperma, bisa jadi nanti terjadi kehamilan kembar yang tidak identik, ya, atau kita sebut dengan kehamilan kembar dizigotik. Zigotnya ada dua, ya. Kemudian jenis kelamin, ya. Jenis kelamin itu nanti kalau perempuan selalu membawa kromosom seksual XX gitu, ya. Laki-laki itu XY atau bisa juga XX. Kalau wanita selalu XX, kalau si suaminya bisa membawa XX atau XY. Gantung nanti kalau suaminya ternyata spermanya mengandung XX, berarti anaknya akan perempuan karena lebih tinggi estrogen, ya. Tapi nanti kalau suaminya membawa kromosomnya XY, berarti nanti ada kandungan testosteron yang cukup tinggi. Nah, ini akan membentuk ciri khas fisik anak laki-laki, ya. Oke. Nah, ini tadi kalau konsepsinya ada di tuba, nanti akan didorong oleh gerakan silia, ya, gerakan bulu ketar di dalam tubanya itu, kemudian ada aliran lendir sehingga nanti akan masuk ke dalam rahim berimplantasi, ya, dalam tingkatnya blastula. Sudah mulai membelah-membelah seperti buah anggur, ya. Ya, itu untuk yang terkait dengan siklus menstruasi, pembuahan dan implantasi. Ya, kita lanjutkan dengan fisiologi kehamilan, ya. Oke, refreshing aja karena dulu pasti sudah diberikan, ya, di mata kuliah genetika, ya, biologi reproduksi, ya, mengenai proses kehamilan, fisiologi kehamilan. Nah, apa itu kehamilan? Pasti sudah sangat paham. Tentu tadi kita ada bahas juga, ya, untuk bisa hamil, untuk terjadi suatu proses kehamilan, tentu diawali dengan ovulasi, ya. Kemudian berjalannya ovum dari ovarium ke tuba, berjalannya sperma dari rongga vagina ke tuba, ya. Kemudian di tuba tadi terjadi konsepsi, perkawinan antara sperma dan ovum, kemudian terjadi pembelahan-pembelahan sampai nanti bentuknya blastula. Nah, blastula ini nanti akan bernidasi pada uterus sampai dengan nanti membelah, ada yang menjadi janin dan menjadi plasenta. Ya, kemudian janin akan tumbuh sampai dengan masa aterem harapannya, ya.
adalah proses-proses dalam kehamilan ya. Nah, umur kehamilan ya. Nah, kebetulan ini di semester 3 ini kalian akan diajarkan untuk teknik menghitung umur kehamilan. Jadi untuk menghitung umur kehamilan nanti ada namanya rumus Nagel. Rumus Nagel ini menghitung ya, memperkirakan bahwa kehamilan dapat terjadi selama 288 hari gitu ya. Nah, ini cara menghitungnya adalah bahwa hari pertama haid ini nanti ditambah 7 tanggalnya, bulannya ditambah 9 ya. Misal HPHT-nya hari pertama haid terakhirnya tanggal 15 Januari 2007, berarti 15/1 ya, 15 tanggal harinya 15, bulannya 1, berarti 15 ditambah 7, 22, bulannya 1 ditambah 9 berarti 10. Maka estimasi melahirkannya adalah pada 22 Oktober 2007. Nah, coba seandainya kita ada kasus gitu ya, HPHT-nya tanggal 20 Mei 2021. Mei 2021, berapakah perkiraan hari persalinannya, tanggal berapa hari perkiraan persalinannya ya, 20 Mei 2021. Kemudian kita hitung umur kehamilannya ini udah berapa minggu. Ya, jadi cara menghitungnya nanti kalau kita mau menghitung umur kehamilan yang 15 Januari 2007, kemudian dia kontrolnya misalnya di bulan Juli 2007, ya akan kita hitung berapa minggu yang sudah dilewati selama dari 15 Januari 2007 sampai bulan Juli ini 2027. Ya, itu nanti cara menghitung umur kehamilan ya. Nah, kebetulan kemarin pada saat persalinan kita udah bicara tentang macam-macam umur kehamilan ya. Ada abortus, ada imatur, ada prematur, ada matur, ada serotinus. Jadi menentukan umur kehamilan, jenis tahapan umur kehamilan adalah menggunakan rumus Nagel ini ya. Nah, kemarin sudah kita bahas juga kalau ini nggak bisa dipastikan, maka rujukan yang paling kuat untuk menggantikan ya adalah pemeriksaan USG. Dan sekarang anjurannya USG minimal dalam kehamilan dilakukan selama sejumlah 1 atau 2 kali ya. Kemudian gerakan pertama fetus dalam rahim, nah biasanya ini mulai kehamilan 16 minggu ibunya mulai merasakan ada gerakan-gerakan kecil dari janinnya ya. Sudah mulai terasa kakinya bergerak, kepalanya bergerak ya. Nah, ini kalau yang gerakan fetus pada rahim ini, gerakan janin pada rahim ini, tentu ibu yang sudah pernah hamil akan lebih sensitif ya. Jadi kalau ibunya ini sudah hamil, ini hamil yang kedua misalnya, hamil yang ketiga, keempat, biasanya dia bisa merasakan 4 bulan sudah merasakan gerakan. Tapi kalau misalnya ibunya baru pertama kali hamil, perlu waktu yang lebih lama untuk mengenali adanya gerakan. Biasanya pada 18 minggu, 20 minggu baru dia mengenali adanya gerakan ya. Karena memang agak sulit membedakan ya antara gerakan fetus sama gerakan peristaltik usus gitu ya. Kadang kita bisa merasakan ya peristaltik usus kita agak bergerak gitu ya. Kemudian penghitungan tinggi fundus uteri ya. Yang dikatakan tinggi fundus uteri adalah dari atas simbisis di sini ya. Dari atas simbisis kita ukur menggunakan metlin ya. Apa tuh kain ya. Jenis kain untuk menghitung panjangnya ya. Jadi dari sini, dari atas simbisis atau kita sebut dengan suprasimbisis sampai dengan titik tertinggi dari uterus yang mengembang, namanya fundus uteri. Jadi dari suprasimbisis sampai ke fundus namanya tinggi fundus uteri ya. Gambar ini bisa kita lihat ini ya, kalau masih 12 minggu ya sangat pendek, paling 3 jari di atas pusat ya. Nanti kalau 16 minggu pertengahan suprasimbisis dengan pusat ya. 20 minggu, ini mungkin 1-2 jari di bawah pusat dan seterusnya ya. Nah, ini nanti akan membantu kita ya. Nanti kalau sudah tahu berapa senti dia jaraknya dari suprasimbisis dengan fundusnya, nanti kita bisa menghitung kira-kira si janin ini berat badannya sudah mencapai berapa gram. Ya, karena untuk membantu menentukan ya apakah misalnya pada umur kehamilan 7 bulan harusnya sudah mencapai 1.800 gram, ternyata hitungan kita masih 1.500. Berarti ini adalah masalah gitu ya. Ada gangguan pertumbuhan janin namanya kemarin kita udah bahas juga intrauterine growth retardation ya. Berarti perlu konseling lebih lanjut, asupan nutrisi, support istirahat dan sebagainya ya. Kenapa kalau ini kehamilan yang kedua kok dikatakan kurang tepat? Karena sudah hamil kedua berarti kan
otot abdomennya lebih kendor. Nah, kendoran itu bisa mempengaruhi ketepatan pengukuran tinggi fundus uteri. Atau ibu yang gendut, obesitas ya, atau ibu yang punya sifat otot rahimnya yang kendor ya, tebal gitu ya, itu juga menyulitkan pada penentuan ketepatan TFU. Ini ya contohnya tadi ya, ini patokan. Kalau ini patokannya, nanti harus hafal ya, karena nggak mungkin kita meriksa fundus terus hasilnya lihat di catatan kan nggak mungkin ya, dengan pasien nggak mungkin seperti itu. Jadi ini harus diusahakan hafal di luar kepala ya. Kemudian USG lah, USG ini bila ragu menentukan usia kehamilan berdasarkan Nagel tadi ya, ibunya lupa HPHT-nya, nanti bisa mengukur usia kehamilan dengan mengukur macam-macam nih, diameter kantong rahimnya, kantong kehamilan, kantong gestasi ya, jarak senti antara kepala dengan bokong, jarak antara tulang biparietal kanan dengan kiri ya, lingkaran perutnya, kemudian panjang tulang paha atas lah. Nanti ini bisa menentukan kira-kira berapa umur kehamilannya. Nah, kemudian selama 40 minggu kehamilan atau 42 minggu kehamilan ini dibagi 3 masa yang berbeda. Ya, kenapa dibagi 3 masa? Karena ada perbedaan perkembangan pertumbuhan kehamilan yang berbeda. Yang kedua, karena ada perbedaan pertumbuhan atau perkembangan kehamilan yang berbeda, baik secara fisik maupun non fisik, maka perlu fokus asuhan yang berbeda juga. Ya, misalnya 0 sampai 12 minggu ini masa organogenesis harus benar-benar diamati. Organogenesis ini berarti masa pertumbuhan organ vital gitu ya. Jangan sampai terjadi kekurangan nutrisi, kurangan istirahat, terpapar zat-zat yang berbahaya gitu ya. Sehingga nanti bisa menyebabkan terjadinya cacat kongenital pada organ vital. Ya. 13 sampai 28 minggu ini masa yang di tengah, dia cukup kalau kita bilang cukup tenang ya di masa 13-28 minggu ya. Tapi nanti mulai 28 minggu itu sudah ada hemodilusi. Darahnya terlalu encer ya, plasma darahnya meningkat, tapi sel darahnya meningkatnya tidak sebanyak plasma. Sehingga nanti pada umur kehamilan mulai 28 sampai 32 minggu biasanya terjadi HB-nya turun, terjadi anemia ya. Dan umur kehamilan yang di atas 20 minggu itu juga merupakan masa rawan terjadinya preeklamsia. Ya, hipertensi yang tinggi disertai dengan udem, disertai dengan bisa protein urin dan gejala-gejala yang lain ya. Kemudian usia 29 sampai 42 minggu ini tentu fokusnya adalah selain mengoptimalkan ya berat janin, selain mengoptimalkan berat janin, juga mengoptimalkan kesiapan ibu untuk melahirkan baik secara fisik maupun psikologis. Memastikan tidak ada faktor resiko yang bisa menyebabkan atau mengganggu persalinannya. Ya, jadi kalau kita menemukan faktor-faktor risiko selama masing-masing waktu fokus ini, berarti harus segera ditangani agar tidak sampai menimbulkan penyulit. Masalahnya kita kadang lupa faktor risikonya apa ya, sehingga harus selalu mengingat faktor risiko apa saja yang bisa mempengaruhi atau menyebabkan penyulit pada masa kehamilan, masa persalinan sampai nanti masa nifas menyusui gitu ya. Sehingga kalau kita sudah men-screening ada faktor risiko, berarti faktor resikonya bisa segera kita perbaiki agar tidak semakin mengarah kepada kondisi yang patologis, kondisi yang berbahaya, penyulit atau komplikasi. Nah, kemudian tanda dan gejala kehamilan ini dibagi 3 ya, tanda dugaan, tanda tidak pasti, dan tanda pasti. Ya, tanda dugaan itu apa? Tanda dugaan itu adalah tanda pada ibu hamil tapi bisa dialami oleh ibu yang tidak hamil juga. Ya, tetapi belum menunjukkan tanda-tanda kehidupan janin. Ya, belum menunjukkan tanda-tanda kehidupan hasil konsepsi. Amenor ya, tidak head. Ya, itu kalau orang pakai KB juga bisa amenor. Kita kalau dalam kondisi yang capek secara psikologis maupun fisik juga bisa terjadi gangguan haid di mana kita tidak menstruasi ya, amenor ya. Mual muntah ya, pastilah ya, orang masuk angin juga bisa mual muntah ya. Banyak sekali kondisi yang menyebabkan mual muntah ya. Ngidam itu ternyata bukan wanita hamil. Pada saat kita sedang masuk angin, misalnya kita juga ingin makan makanan yang seger, makanan yang pedas, yang pada saat capek juga kita seperti itu ya. Sinkop pingsan ini bisa terjadi pada orang yang sakit, yang anemia, yang kecapean, gitu ya, yang status gizinya rendah ya.
Jadi banyak bisa terjadi juga ya. Payudara besar dan tegang ini juga kalau kita lagi mau menstruasi, juga payudaranya besar dan tegang ya. Kita pakai hormonal itu juga bisa menyebabkan pembesaran dan ketegangan pada payudara. Ya, namanya kalau sakit pada payudara namanya mastalgia ya. Kemudian sering miksi ya, sering lah ya, banyak minum, kondisi dingin itu juga sering kencing ya. Konstipasi ya, kurang makanan berserat juga bisa konstipasi ya. Habis diare juga bisa konstipasi ya. Pigmentasi kulit bisa kalau kita pakai KB hormonal itu juga akan mengganggu keseimbangan pigmen kulit kita. Pigmen kulit kita bisa menjadi lebih lebih gelap ya. Pokoknya kalau kita pigmennya coklat sawo matang nanti bisa semakin gelap. Kalau orang yang pigmennya kulitnya merah, kemerahan nanti bisa merah dan seterusnya. Epulis ya, jadi ada gusi yang bengkak dan mudah berdarah. Ini juga sering terjadi kalau misalnya kita tidak rajin gosok gigi gitu ya. Ada infeksi di gusi, di gigi juga bisa menyebabkan hipertrofi dan perdarahan atau epulis ya. Varises tentu saja jelas ya. Ya, orang yang sering berdiri ya, orang yang sering berlari gitu ya, orang yang jalan beraktivitas, bermobilisasi, itu juga mungkin terjadi varises ya. Jadi tanda duka inilah tanda yang dialami ibu hamil, tapi orang tidak hamil juga mengalami, tapi juga tidak menunjukkan atau belum menunjukkan adanya tanda-tanda kehidupan hasil konsepsi. Ya. Kemudian tanda tidak pasti hamil, ini berarti tanda yang hanya dialami oleh ibu hamil, kalau nggak hamil nggak mengalami ini. Ya. Tanda yang adanya dialami oleh ibu hamil, tapi belum menunjukkan tanda-tanda kehidupan janin. Ya, rahimnya membesar sesuai dengan tuanya kehamilan. Kalau kita lihat tadi TFU ya umur kehamilan sekian, TFU-nya sekian gitu ya. Kemudian pada pemeriksaan dalam ini Hegar. Hegar itu apa? Hegar itu kalau kita lakukan pemeriksaan PT dengan jari, 2 jari masuk ya, ini akan meraba cervixnya itu lunak ya, akan lunak. Kemudian kita ada catbik. Catbik kalau kita periksa menggunakan spekulum, nanti rongga vaginanya akan berwarna ungu kebiruan karena peningkatan sirkulasi darah ya. Iskasek. Iskasek itu apa? Iskasek ini kalau kita raba atau kita palpasi uterusnya, dia akan condong ke salah satu sisi ya, tidak pas di tengah-tengah rahim ya. Karena di salah satu sisi itu ada penempelan plasenta ya. Kemudian Braxton Hicks. Braxton Hicks itu apa? Terutama mulai trimester 3 nanti ibunya akan merasakan adanya kontraksi-kontraksi kecil yang hilang timbul, tapi tidak sampai merasa sakit, tidak sampai menyebabkan terjadinya proses pembukaan serviks dan penurunan kepala ya. Karena Braxton Hicks itu muncul karena adanya peningkatan hormon oksitosin yang semakin tinggi di akhir kehamilan, seperti kemarin kita diskusikan ya. Ya, tapi kalau belum menjelang persalinan, kita masih punya progesteron yang cukup tinggi, sehingga si progesteron ini bisa menghalangi efek dari oksitosin yang menyebabkan kontraksi yang besar ya, kontraksi yang terasa, sehingga kontraksinya hanya kecil-kecil saja ya. Ingat kemarin bahwa oksitosin mempunyai sifat untuk kontraksi, ya, menyebabkan otot berkontraksi, tetapi progesteron ini punya sifat untuk menyebabkan ototnya rileks ya. Kalau teman, ini kita bayangkan ya, kita punya balon diisi air, kemudian di tengahnya kita isi dengan bola. Jadi kalau kita raba nanti ada pantulan ya, bolanya bergerak ya. Nah, uterus ini merupakan balon tadi, air adalah air ketuban ya, kemudian bolanya tadi adalah badan atau kepala janin, namanya balon teman ya. Kemudian ada pemeriksaan HCG positif ya, kan kita tadi sudah bicarakan di siklus menstruasi bahwa si trofoblas itu menghasilkan hormon HCG. Nah, hormon HCG ini akan diekspresikan ke dalam darah, diekspresikan ke dalam urin, sehingga kalau kita cek urinnya atau darahnya pada wanita yang hamil ini bisa terdeteksi adanya kandungan hormon HCG. Ya, bisa positif palsu ini misalnya kalau ibunya mengalami misalnya hamil anggur gitu ya, hamil anggur itu jadi banyak trofoblasnya, janinnya nggak ada ya. Nah, sedangkan kalau trofoblas kan tadi menghasilkan HCG. Kalau kita hamil anggur, trofoblasnya banyak, berarti HCG-nya akan semakin banyak, meskipun tidak ada janinnya ya. Kalau yang tanda pasti, tentu tanda yang hanya dialami oleh ibu hamil dan sudah menunjukkan adanya kehidupan hasil konsepsi. Ada gerakan, ya terlihat teraba oleh kita, bukan oleh ibunya ya.
Karena kadang-kadang ada psikologis ibunya saking pinginnya hamil, terus dia mencoba rasakan, loh ini kok ada gerakan gitu ya, dikiranya gerakan janin, tapi ternyata hanya gerakan peristaltik usus. Jadi yang dimaksud dengan tanda pasti kehamilan gerakan janin adalah gerakan yang teraba atau terlihat oleh kita sebagai tenaga kesehatan, sebagai bidan. Kalau kita palpasi rahimnya nanti bisa teraba, oh ini kepala ya, kemarin kita Leopold ya, kita lihat slide yang Leopold ya. Oh ini bokong, ini punggung, ini tangan, kaki, ekstremitas ya. DCC tentu saja sangat akurat ya. Jadi DCC bisa menggunakan Doppler, kardiotokografi ya, kalau CTG ya. Jadi kalau kita lihat di YouTube itu mungkin ada seperti sabuk yang dipasangkan di abdomen gitu ya. Nah, nanti ada alat pendeteksi untuk gelombang denyut jantungnya. Lanek itu yang kayu ya, yang kayu yang ditempelkan ke perut untuk didengarkan ya. USG jelas ya. Ronsen jelas ya, tapi ronsen ini tentu tidak disarankan pada kehamilan karena kan dia sinar radioterapi yang sangat kuat ya. Ronsen ini mungkin kalau janinnya sudah dianggap meninggal, kemudian kita mau cek aja masih ada sisa tulangnya apa enggak gitu ya. Tapi kalau masih ada janinnya terus di ronsen nanti takut nih ada sinar radiasi yang mengganggu pertumbuhan sel janin ya. Janinnya bisa cacat ya, bisa terjadi kematian intrauterin bahkan ya. Kemudian perbedaan ini ya, kita perbedaan perubahan pada primipara dan multipara ya. Kalau primipara ya intinya masih utuh ya, masih lebih baik ya, seperti misalnya perutnya tegang menonjol ya, putingnya runcing ya, kemudian himennya koyak beberapa tempat karena hubungan seksual ya. Kemudian rugenya utuh, ruge itu adalah dinding vagina ya, dinding vagina utuh tertutup ya dan seterusnya. Kalau untuk pembukaan serviks ya, untuk yang primipara ini dia akan mendatar dulu, menipis dulu. Dari ketebalannya awalnya 2,5 sampai 3 cm, kadang ada kontraksi dia akan menipis ya, kemudian diikuti pembukaan 0 sampai 10 cm. Jadi ada pendataran, ada pembukaan. Nah, kalau yang multipara ini tentu sudah pernah diisi rahimnya ya, sudah lebih longgar ya, sudah pernah berkontraksi. Otot yang pernah berkontraksi tentunya menjadi lebih lembek, lebih longgar juga ya. Ya, payudara lebih menggantung gitu ya karena pernah diregang oleh adanya produksi ASI gitu ya. Ya, himennya lebih tidak teratur lagi robekannya karena sudah ditembus oleh kepala janin gitu ya pada saat janinnya keluar. Tapi kalau himen kan tidak ada syarafnya, jadi tidak terasa sakit ya. Kalau untuk pembukaan yang multipara ini membukanya bareng dengan mendatar. Kenapa? Karena dia itu untuk mendatarnya nggak perlu waktu lama ya, kan serviksnya sudah pernah diregang, sudah lebih lembek ya, sehingga saat kontraksi itu ya terjadinya bareng mendatar dan membuka. Tapi kalau yang primipara yang baru akan pertama kali melahirkan, ya dia karena masih kaku, prosesnya adalah menipis dulu, mendatar dulu, baru nanti dia bisa membuka ya. Nah, perubahan fisiologi kehamilan ya di reproduksi ini pada 20 minggu pertama ini kita ingat estrogen kan sifatnya dia proliferasi. Jadi nanti kalau kita lihat lagi otot uterusnya sel-selnya ini akan menebal ya, menebal bertambah banyak ya. Kemudian namanya kita kalau dia bertambah banyak jumlahnya berarti namanya hiperplasi. Hiperplasi itu bertambah banyak ya pembelahan. Kalau hipertrofi berarti peningkatan ukuran. Nah, estrogen ini mempengaruhi hiperplasi juga mempengaruhi hipertrofi ya. Jadi dia tebal tapi juga banyak. Kemudian estrogen ini mempengaruhi juga pembuluh darahnya menjadi lebih banyak, lebih gede sehingga berkelok-kelok ya. Nah, di atas 20 minggu tidak lagi terjadi hiperplasi dan hipertrofi, tapi kalau ada pembesaran ukuran uterus itu semata-mata karena si janinnya semakin besar, plasentanya semakin besar, air ketubannya semakin besar, sehingga akan semakin meregangkan otot dari uterus ya. Hormon yang kedua juga ada hormon progesteron ya. Ini tadi masih ingat progesteron itu kata kuncinya dia relaksasi ya. Dia mempertahankan inaktivitas ya, artinya mempertahankan supaya otot uterusnya itu tidak mudah reaktif terhadap oksitosin ya. Jadi walaupun sudah mulai ada oksitosin, kontraksinya tidak bisa terlalu kuat, tidak membahayakan janin ya. Trimester 3 ada penurunan progesteron ya, penurunan progesteron ya, sehingga nanti si oksitosinnya akan naik, prostaglandinnya akan naik, muncullah Braxton Hicks ya.
Nah, ini suplai darah di uterus ini pada umur kehamilan 10 minggu ini 50 mili per menit, ATRF-nya 450 sampai 700 mili per menit ya. Yang 80% ke plasenta, 20% ke dinding uterusnya, ke miometriumnya, ke ototnya ya. Nah, ini berarti kan jumlahnya banyak sekali yang diperfusikan ke plasenta ya. Itulah mengapa kebutuhan janin ya terhadap berbagai macam zat dari ibu terpenuhi ya, seperti oksigen, glukosa ya, kemudian ada zat-zat nutrisi yang lainnya ya, enzim juga ya, hormon-hormon juga. Ya, serviks normal ini panjangnya tadi ya, panjang atau tebal ini 2,5 sampai 3 cm ya. Pada hamil karena ada peningkatan estrogen progesteron ya, estrogennya terutama membuat sebaiknya lebih kental ya, jumlahnya lebih banyak karena progesteron, maka dia sulit nih ditembus oleh apa aja si mikroorganisme ya. Ya, kemudian ada peningkatan hormon estrogen tadi kita sebut ya cetrik ya di serviks, di vagina ini warnanya ungu kebiruan ya. Nah, kemudian melunak dan membengkak ini namanya kita sebut Hegar tadi ya. Kemudian vagina ya, vagina ini peningkatan estrogen terjadi penebalan otot ya, perubahan komposisi jaringan sehingga vaginanya lebih elastis. Nah, ini menguntungkan, sudah dipersiapkan ya. Sehingga nanti pada saat kepala, badan, janin mau melewati vagina ini tidak mudah terjadi robekan ya. Terjadi peningkatan desquamasi. Desquamasi adalah pengelupasan sel mukosa vagina yang bagian atas ya. Nah, ini kalau terjadi desquamasi, terjadi lebih banyak peningkatan glikogen ya, pH-nya menjadi asam juga. Nah, pada pH yang asam ini hiduplah si Bacillodotylin tadi. Bacillodotylin ini bakteri baik tadi ya yang akan membantu mempertahankan atau mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam rahim, ke dalam vagina ya. Nah, Bacillodotylin ini bisa tetap hidup selama glikogennya banyak ya. Bacillodotylin ini hidup pada pH yang asam ya. Karena di saat pH-nya asam ini glikogennya banyak, ya cukup makanan, cukup nutrisi ya. Tetapi berarti kita hati-hati nih pada masa hamil, hati-hati pada membersihkan si rongga vagina dengan memasukkan sabun misalnya terlalu dalam ke dalam alat kelamin ya. Karena sabun itu kan pH-nya basah ya, nanti bisa mengurangi keasaman, Dotolinnya tidak bisa hidup ya, nanti berarti kita kekurangan satu pertahanan terhadap masuknya mikroorganisme dari luar ya. Ya, kemudian perubahan sistem kardiovaskular dan hematologi ya. Ini tadi plasmanya naik ya 40-45%. Tapi sel darahnya hanya 20 sampai 30%. Nah, artinya apa? Nggak seimbang ya, nggak seimbang. Berarti nanti menimbulkan resiko terjadinya anemia. Karena darahnya encer, plasmanya lebih banyak dari sel darah ya. Kemudian karena ada peningkatan plasma dan sel darah, berarti kan jumlah darahnya lebih banyak. Jumlah darah lebih banyak ini akan menyebabkan peningkatan ukuran jantung, cardiac output-nya lebih banyak ya. Kemudian cardiac output-nya meningkat 35 sampai 50% dari 5 liter per menit menjadi 7 liter. Jadi artinya beban jantungnya bertambah ya. Berarti kita harus waspada pada ibu yang punya penyakit jantung derajat yang berat ya, derajat 3-4 ya. Pada saat kondisi nggak hamil pun dia sudah berat jantungnya ya. Nah, kalau hamil perlu monitoring lebih ketat dan dianjurkan ibu hamil yang sakit jantung derajat 3-4 tidak hamil ya. Oke, kebutuhan zat besi selama sehari 1000 mg ya atau 6 sampai 7 mg per hari ya. 1000 itu selama kehamilan. Nah, 6 sampai 7 mg ini kalau hanya dari sumber makanan tidak terpenuhi ya. Jadi harus mendapatkan suplemen tablet Fe. Tablet Fe-nya 60 mg per hari, minimal diminum selama 90 hari ya. Fe biasanya dikombinasikan dengan asam folat ya. Asam folat ini bisa mencegah terjadinya cacat kongenital. Leukosit ya, karena kita punya makhluk lain, punya istilahnya antigen yaitu janin ya, maka akan meningkatkan sistem imun kita. Leukosit meningkat 5.000 sampai 12.000 keping ya per mili darah ya. Faktor pembekuan darah juga akan meningkat ya. Jadi kalau keping darahnya meningkat, si faktor pembekuan darah juga akan meningkat ya. Kemudian karena rahimnya membesar, menekan paha ya, akan terjadi pembesaran pada vena vulva, vena tungkai ya, kaki ya, rektum, panggul ya, dan seterusnya terjadi hemoroid juga ya, sehingga
ibu hamil ini sangat berisiko mengalami varises ya, sehingga perlu untuk melakukan aktivitas yang bisa melancarkan sirkulasi darah. Ada senam hamil misalnya. Karena ibu hamil yang mengalami varises nanti pada masa nifasnya itu mudah terjadi penggumpalan ya. Kalau ada penggumpalan, resikonya nanti gumpalannya bisa menyumbat organ-organ vital, misalnya pada otak, pada jantung, pada paru-paru yang sangat berisiko terjadi kematian. Respirasi ya, ini terjadi peningkatan kebutuhan oksigen tentu saja karena harus peningkatan sirkulasi darahnya meningkat ya tadi ya. Ada peningkatan sirkulasi darah, maka perlu oksigen yang lebih banyak juga ya. Nah, CO2 yang tadinya hanya dibuang dari tubuh ibu sekarang juga dibuang melalui hasil pembakaran si janin ya. Janinnya juga bermetabolisme di tubuhnya dan nanti sampah metabolisme salah satunya CO2 ya. Kemudian terjadi pembesaran rongga toraks ya, karena uterusnya kan naik ke atas, semakin tua kehamilan, uterusnya semakin besar, semakin menekan. Nah, biasanya napasnya mungkin agak lebih sesek ya ibunya ya. Ya, peningkatan volume darah dan vasodilatasi ini terjadi hiperemi ya, kemerahan ya, banyak pembuluh darah ya. Kemudian ada bengkak pada mukosa. Nah, kalau di saluran pernapasannya ada bengkak, pembuluh darahnya bertambah, biasanya terjadi sumbatan pada daerah saluran pernapasan, pada nasal ya, pada hidung gitu ya. Ini ibunya kadang seperti bumpet, pilek ya, agak sesek ya. Mudah epistaksis, mudah terjadi mimisan ya, karena pembuluh darahnya meregang, dinding pembuluh darahnya meregang, maka mudah pecah ya. Kalau ibunya sedang mungkin pusing, mungkin sedang kepanasan cuacanya ya, itu bisa memudahkan terjadinya pecahnya pembuluh darah, terutama pembuluh darah kapiler yang tipis-tipis ya. Kemudian terjadi perubahan suara ya, karena mukosanya kan udem, ya, pembuluh darahnya bertambah, menekan pita suara, terjadi perubahan pada suara. Gastrointestinal ya, estrogen ini menyebabkan efek higroskopis ya. Tadi kalau kita dengar ada epulis ya tadi di awal ya, di tanda tidak pas, tanda dugaan ya, tanda dugaan kehamilan ya, mudah terjadi epulis perdarahan gusi ya. Kemudian ada peningkatan air ludah, saliva atau petialisme ya. Ini merubah selera dan rasa pada makanan. Sehingga ngidam, pengen yang pedas, pengen yang kecut ya, bayangkan yang enak-enak dia ngidam ya. Kemudian perlambatan pengosongan lambung dan peristaltik usus ya, motilitas saluran pencernaannya berkurang, bisa menyebabkan terjadinya konstipasi ya. Kan progesteron tadi rileks ya. Kalau progesteronnya menyebabkan rileks, nanti otot di peristaltiknya juga rileks. Dia daya peristaltiknya menurun, makanan tidak cepat bergerak ke rektum ya. Cairan dari makanan itu diserap berkali-kali sehingga nanti teksturnya akan keras ya. Kita sebut dengan konstipasi karena fesesnya mengeras ya. Nah, kalau konstipasi ini tidak segera ditangani, ya, nanti akan menyebabkan ibunya sulit untuk BAB, semakin memperparah kondisi hemoroid ya. Padahal kan ada efek progesteron ke vena yang menyebabkan hemoroid ya. Progesteron yang meningkat juga membuat si asam lambung tidak bisa diserap ya. Jadi ibunya lebih rentan mengalami perih lambungnya ya. Ada peningkatan estrogen dan HCG pada TM1. Estrogen dan HCG ini merangsang terjadinya mual muntah ya. HCG meningkatkan keasaman, estrogennya ini juga mengganggu pada proses penutupan katup di lambung ya. Ya, untuk guban ini kita lihat ya, ini kalau kita lihat pada ibu hamil ini biasanya perutnya ada garis-garisnya seperti ini ya. Ini adalah robeknya serabut kolagen ya di bawah kulit ya, bukan kulitnya yang robek, tapi serabut kolagen di bawah kulitnya yang robek ya. Sehingga kalau kita sebut strie gravidarum ya, retak-retak kulitnya. Kemudian ada kalau estrogennya naik, nanti akan meningkatkan hormon yang mempengaruhi pigmen kulit kita. Ya, jadi estrogen merangsang peningkatan hormon melanocyte stimulating hormone (MSH) ya. MSH ini kalau meningkat maka pigmen kita juga akan menjadi meningkat ya. Jadi putingnya akan menghitam, areola mami menghitam, perutnya nanti menghitam ya. Kemudian wajahnya ada pigmen-pigmen atau kita sebut dengan topeng kehamilan atau istilahnya kloasma gravidarum ya. Ya. Kemudian sistem muskuloskeletal ya. Ini untung selama kehamilan kita punya hormon progesteron ya yang sifatnya relaksasi ya sehingga memungkinkan pelvisnya ini menampung janin ya dalam rahim yang membesar ya, tidak menimbulkan rasa nyeri.
Dan juga pada saat kita hamil ada peningkatan HPL, human placenta lactogen, dan hormon relaksin ya, terutama hormon relaksin. Hormon relaksin itu dihasilkan oleh si plasenta, itu sama, dia fungsinya seperti progesteron, relaksasikan otot dan ligamen, sehingga membuat ibunya tidak terlalu merasa sakit atas peregangan rahimnya ya. Kan rahim membesar itu berarti kan meregangkan otot panggul. Di antara otot panggul itu kan disatukan dengan namanya ligamen ya. Pada saat peregangan berlebihan, ligamen itu yang nanti akan tertarik berlebihan menimbulkan rasa sakit ya. Maka pegel ini semakin terasa pada saat dia TM3 ya. Selain karena progesteron relaksinnya menurun, terjadi pembesaran rahim yang lebih juga ya. Berat badan. Berat badannya tentu meningkat ya, karena tadi kalau kita ingat di depan kan rahimnya membesar, menekan paha ya, cairan dari kaki sulit kembali ke ginjal, ke jantung ya, sehingga nanti akan udem, numpuk-numpuk di bawah ya. Peningkatan metabolisme tubuh ya. Kemudian ada peningkatan ingin makan banyak ya. Bisa juga kalau ibunya mengalami hiperemesis gravidarum, mual muntah yang berlebihan, atau ternyata dia ada malabsorpsi, nanti diare ya. Kemudian kalau merokok mengganggu sirkulasi darah, mengganggu metabolisme ya, malah numpuk-numpuk ya. Ada yang kemungkinan menjadi bertambah gemuk ya. Ada juga yang nanti responnya dia kekurangan nutrisi, kurus ya. Volume ketuban dan ukuran janin tentu saja ya. Pada berat badan ibu yang normal, status gizi yang normal itu peningkatannya 12,5 selama kehamilan ya. 2 kilo pada masa 20 minggu pertama dan 0,5 minggu sehingga hamil ateram. Harapannya ini ya, kalau kurang nanti terjadi IUGR, intrauterine growth retardation tadi ya, pertumbuhan janinnya terganggu. Pertumbuhan berat badan terganggu berarti dia fungsi organ yang terbentuk juga akan terganggu ya. Kemudian kalau berlebihan nanti khawatir nih, jangan-jangan ibunya mengalami diabetes, janinnya terlalu besar atau makrosomia kita sebutnya ya, kayak di atas 4 kilo gitu ya. Nanti banyak penyakit yang bisa terjadi seperti papas macet, banyak robekan ya. Kemudian nanti sistem misalnya kalau kita bicara kejadian DM pada masa neonatus juga mungkin terjadi pada janin yang dilahirkannya besar ya. Asupan nutrisi yang berlebihan pada ibu nifas juga beresiko pada ibu hamil ya. Asupan nutrisi yang berlebihan pada ibu hamil juga beresiko meningkatkan terjadinya diabetes pada ibu hamil, meningkatkan resiko terjadinya preeklamsia pada ibu hamil. Endokrin ya, oke. Endokrin ini tentu tadi banyak banget hormon ya. Jadi supaya otak dan tubuh janin tumbuh dengan baik, maka kadar glukosa atau laktogen ibu harus baik ya. Nah, dengan meningkatnya produksi insulin, kemudian menurunkannya sensitivitas insulin akan meningkatkan sirkulasi gula darah ya. Jadi pada hamil ini glukosanya itu naik banget ya, glukosa naik banget ya. Takut nanti terjadi diabetes. Tapi alhamdulillah pada masa kehamilan kita ada namanya peningkatan hormon HPL, human placenta lactogen. Nah, si HPL ini yang membantu menguatkan insulin ya, walaupun glukosanya banyak, insulinnya disupport ya, didukung ya oleh si hormon HPL sehingga tetap bisa melakukan pengolahan, merubah si glukosa ini menjadi energi gitu ya. Merubah glukosanya ini bisa digunakan oleh pembuluh darah dalam pembuluh darah hingga akhirnya bisa digunakan untuk metabolisme sel, tidak numpuk-numpuk ya. Ya, kemudian kelenjar hipofisenya meningkat ya, ada peningkatan ACTH, hormon MSH dan tirotropik pada kehamilan ya. Kemudian plasma iodinnya menurun, hormon tiroidnya meningkat ya. Jadi ibu hamil perlu banget nih dia mendapatkan asupan iodin ya, garam periodium ya, supaya tidak menyebabkan hipertiroid, tidak memperberat fungsi kelenjar tiroidnya ya. Ya, kalau tiroidnya bermasalah, lah ini nanti paling berat pada masa pertumbuhan si janin ya. Karena tiroid ini kan menghasilkan hormon yang dikirimkan juga ke janin untuk pertumbuhan ya. Ya, ini estrogen progesteron meningkatkan metabolisme maternal dan penumbukan lemak yang berlebih-lebihan, bisa ke arah sana dampaknya ya. Kortikosteroid ini menyebabkan terjadinya glikosuria, artinya dalam urin ini ada gulanya ya. Ya, kemudian meningkatkan sekresi, terjadinya stria gravidarum dan hipertensi. Pada payudaranya akan mengembang, membesar ya. Kita lihat kalau di estrogen dia mempengaruhi perkembangan saluran, sedangkan progesteron mempengaruhi
perkembangan jaringan payudara ya. Prolaktin merangsang produksi kolostrum. Nanti di masa akhir kehamilan ada peningkatan oksitosin yang cukup tinggi. Oksitosin ini akan membantu mengeluarkan kolostrum dari lobus di payudara menuju ke puting keluar ya, sehingga pada akhir kehamilan biasanya kita saat menekan areola mame, lingkaran kehitaman di sekitar puting itu bisa didapatkan keluarnya kolostrum ya. Psikologis ya, ini tadi ya, kan kita tadi bicara ya, kehamilan dibagi 3 trimester ya. Jadi kalau trimester 1 itu biasanya ibunya mulai aware, sadar ya, harus berubah gaya hidup. Ibu yang pola hidupnya nggak sehat harus berupaya untuk menguranginya. Kalau ibunya yang dengan mudah bisa merubah gaya hidup, tentunya tidak menimbulkan rasa stres ya. Tapi kalau wanita yang punya pola hidup yang kurang sehat, merokok misalnya, keluar malam misalnya, dipaksa dia harus menyesuaikan diri, demi janinnya ini menimbulkan rasa stres ya. Ya, kalau stres ini nanti bisa menyebabkan berbagai macam komplikasi, misalnya terjadi mual muntah berlebihan, nanti bisa terjadi peningkatan tensi, ya, bisa terjadi abortus dan sebagainya. Kalau ibu pernah keguguran atau punya riwayat buruk sehingga dikatakan ini kehamilan yang mahal, tentu akan semakin menyebabkan stressful ya, meningkatkan rasa stres yang dialami ibu. Perlu support yang sangat kuat. Trimester 2. Trimester 2 tadi dikatakan ini masa yang cukup tenang ya, cukup bahagia oleh ibu karena mulai merasakan gerakan janin, mulai ada keajaiban, ya, oh ada makhluk hidup di dalam perut saya gitu ya. Itu nanti akan mulai terjadi kontak fisik antara ibu dan janin, kontak fisik, kontak psikologis ya. BCC kalau kita cek di trimester 2 sudah terdengar ya, terutama kalau menggunakan Doppler atau CTG, kardiotomografi ya. Trimester 3 emosinya akan meningkat drastis karena membayangkan persalinan, ada kekhawatiran gitu ya, takut anaknya cacat, takut jenis kelamin nggak sesuai, apalagi kalau ini ibu baru. Ibu baru nanti pasti ada dilema dalam tubuhnya, bisa nggak saya merawat bayi dengan baik, bisa tidakkah menjadi ibu yang baik gitu ya. Ini perlu support ya. Merasa kesepian dan terisolasi walaupun tidak sebenarnya ya, tentu banyak support dari keluarga, tapi ada persepsi sendiri oleh ibunya. Ya, body image ya, nanti akan semakin kalau ibu yang ini biasanya dia semakin bahagia ya, melihat perut semakin besar ya, berarti dia membayangkan bahwa si janinnya tumbuh dengan sehat ya. Tapi kalau ada ibu yang mungkin lebih suka ke estetik gitu ya, ke estetika ya, ya kadang perubahan bentuk tubuh yang semakin besar, semakin gendut, berat badan bisa meningkat sampai 15-20 kilo ini yang dianggap menjadi masalah yang kurang nyaman untuk dia ya. Perubahan pola tidur ya mungkin tadi kecemasan, posisi berbaring yang kurang nyaman gitu ya karena peregangan panggul tadi ya. Ya, kemudian kerja ya tidak bisa senyaman sebelumnya, mudah capek gitu ya, kurang fokus ya, aktivitas sosial juga kalau dia masih mau ngobrol sama orang-orang gitu ya, keluar rumah itu kan kurang nyaman juga, lebih mudah capek ya. Emosi stabil ya, dia lebih siap biasanya menghadapi persalinan dibandingkan pada TM1, TM2, sudah semakin punya gambaran yang nyata ya. Tapi aktivitas seksnya biasanya menurun ya, tentu saja karena perutnya membesar ya, nggak nyaman ya. Apalagi kalau posisi seksnya terentang ya, nanti kita bisa bantu nih membantu ibu untuk mungkin menambah wawasan mengenai posisi-posisi seksual yang nyaman dan aman pada saat proses kehamilan ya. Ya, demikian penjelasan mengenai fisiologi kehamilan yang tadi sudah kita awali dengan siklus menstruasi ya. Mohon bisa disimak dengan baik ya, nanti kita ketemu via Zoom untuk mendiskusikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.